Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu barang-barang apa aja yang aku suka di bulan Mei kemarin. Dan jujur, aku very excited untuk menyambut bulan Juni ini karena buat kalian yang belum tahu, aku bakal ngeluarin produk candle. Makanya buat kalian yang pengen tahu kehidupan aku seperti apa, udah gitu aku keseharian yang ngapain aja, kadang aku ada update di story, jadi kalian jangan lupa follow Instagram aku. Dan ya udah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai ke produk yang pertama. Oke, barang yang pertama, you guys saw this coming. Ini barang candle aku, yaitu dari Tutufo yang Royal Blush. Ini aku suka banget wanginya, sumpah. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Tutufo ini ngeluarin 3 macam wangi. Yang pertama Royal Blush ini, udah gitu ada yang By the Sea sama ada yang Tropical Sunset. Jadi buat kalian yang penasaran wanginya si Royal Blush ini seperti apa, dia itu wanginya kayak ada wangi-wangi champagne-nya gitu. Terus ada wangi raspberry sama ada wangi honey gitu. Jadi bener-bener wanginya tuh tipe-tipe yang manis gitu. Tapi menurut aku manisnya ini manis mewah gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lagi gimana ya, kayak ke tempat yang mahal, terus pesen champagne, atau lagi party sama teman-teman, terus minumnya champagne yang mahal gitu, wanginya seperti ini kira-kira. Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan cek Instagramnya Tutufo atau cek Shopee-nya Tutufo, karena untuk grand opening dia ada promo 15%. So jangan lupa dan jangan sampai kehabisan, karena stoknya itu cuma sedikit setahu gue ya. Nah udah gitu, yang paling gue suka dari candle Tutufo ini, dia dibandingkan dengan brand-brand lokal lainnya, karena memang gimana ya, gue bukannya pengen membanggakan dia karena dia produknya gue gitu, tapi karena memang kita udah melalui proses yang sangat panjang untuk memilih wax, memilih oilnya, terus segala macamnya udah bener-bener dipikirkan matang-matang selama 6 bulan belakangan ini. Jadi ini tuh wanginya bisa memenuhi satu ruangan besar gitu ya. Jadi mama gue kan kamarnya besar gitu, pas gue nyalain ternyata wanginya sampai dari ujung ke ujung keciuman gitu. Jadi bener-bener aman banget. Apalagi kalian mau pakai di ruangan kecil gitu ya, udah pasti wangi banget. Jadi kalian nggak perlu takut untuk mencoba candle dari Tutufo. Oke, selanjutnya karena sisanya itu skincare, jadi ini ada satu makeup yang menyasar di sini, jadi gue akan bahas aja. Ini yang gue suka di bulan ini itu Juicy Pink Tint. Ini yang tint ya, bukan yang mousse tint. Biasa kan gue pakai yang mousse tint. Ini yang tint, shade-nya itu RD03 seperti yang gue pakai hari ini. Jadi ini tuh sebenarnya lip tintnya tuh natural banget. Jadi kalian tinggal taruh kayak cuma gitu ya. Kalau misalnya gue ya, cuma di titikin gini doang. Udah gitu di di blend, jadinya tuh very natural. Jadi gue biasa kalau mau pakai tint ini, kalau misalnya mukanya tuh lagi pucat banget bibirnya tuh lagi pucat banget hari ini gitu loh. Jadi, dan kebetulan juga hari ini gue ngerasa kok bibir gue pucat banget gitu. Tadi sebelum gue merekam ini, pas gue ngaca, bibir gue tuh kayak putih kepingan gitu loh, putih pink gitu. Jadi daripada kena lighting lagi kan jadinya tuh kayak mayat hidup gitu ya kan. Jadi gue pakai lip tint ini dan dia kelihatan very natural. Gue udah beberapa kali ngomong gitu. Ya pokoknya kalian bakal suka kalau misalnya punya kulit yang setone dengan gue gitu dan pakai warna RD03. Ini benar-benar mantep banget. Oke, selanjutnya barang ketiga yang gue suka di bulan Mei kemarin. Ini gue udah bikin videonya, jadi kalian tinggal lihat aja di sini untuk tahu video lengkapnya. Ini tonernya dari The Lab Oligo Hyaluronic Acid 5000 DA. Kayak gini. Nah, kalau nggak salah di review yang itu gue bilang gue kurang suka karena ya udah gitu aja gitu. Dia kurang melembabkan banget karena memang teksturnya tuh cair banget, kayak air banget, langsung kayak gitu, netes gitu aja, ngalir banget tuh, netes. Tapi begitu gue apply gitu, dia tuh bener-bener kayak memberikan kelembapan dari dalam gitu loh. Jadi biasa tuh gue pakai toner, kelembapannya tuh kayak terasanya tuh di luar kulit gitu loh. Sedangkan dia ini kayak cepet banget ngeresep, jadinya tuh dalamnya yang lembab, ngerti nggak ya? Jadi biasa gue tambahin lagi layer toner lain lagi untuk nge-hydrate bagian luarnya, sedangkan ini tuh kayak nge-hydrate bagian dalamnya gitu. Nah, siapa tahu buat kalian yang punya kulitnya itu jerawatan tapi nggak kelar-kelar, udah pakai A, pakai B, pakai C, tapi kok katanya bisa membenarkan jerawat, tapi kok kayaknya jerawat gue nggak tambah baik gitu loh. Mungkin bisa jadi skin barrier kalian itu rusak.
Nah, gue pun merasa seperti itu, makanya gue di bulan Mei kemarin, karena lagi entah kenapa ya jerawatannya tuh parah banget gitu. Karena sekarang tuh masih banyak kayak bekas-bekas jerawat, kalian bisa lihat di sebelah sini lah, udah gitu di sebelah sini. Itu kelihatan banget. Jadi gue fokus ke hydrating dulu buat beresin si jerawatnya, karena memang skin barrier gue rusak sepertinya gitu ya. Tapi ya buat kalian yang memang penasaran gimana sih rasanya terhydrate dari dalam itu, silahkan cobain si ini tonernya The Lab ini. Gue nggak bohong deh, serius. Dia bener-bener apa ya, kayak life savior, terus membenarkan dari dalam gitu. Tanpa gue sadari, awalnya gue nggak suka gitu ya, kayak cinta aja gitu. Awalnya nggak suka, tapi ternyata gue pakai terus tiap hari gitu loh. I'm obsessed. Oke, barang selanjutnya masih di dunia pertoneran juga. Jadi ini toner yang gue suka juga di bulan Mei kemarin. Nah, ini gue pakainya di atas si toner yang tadi gue bahas. Jadi ini masih berbau-bau hydrating juga, tapi ini murah. Jadi kalian bisa dapetin ini di mana aja, di supermarket, di e-commerce, di Indomaret, ada nggak ya? Gue nggak tahu. Tapi ini gampang banget dicarinya. Jadi ini ada labo Perfect X Simple with 3 types of hyaluronic acid, Gokujun Ultimate Moisturizing Light Lotion. Kayak gini botolnya yang warna putih ya teman-teman ya. Jadi gue pakai si toner ini tuh awalnya karena gue bulan lalu itu ada lakuin PRP. Nah terus si dokternya bilang, kamu pakai ini dulu deh untuk sekarang ini. Karena dia nggak tahu ya gue suka campur-campur skincare, dan gue memang udah tahu gitu apa barang yang nggak boleh dicampur, apa barang yang harus dicampur segala macem. Dan memang setelah treatment itu gue pengen fokus ke hydrating aja gitu. Makanya salah satu produk yang direkomendasikan, oke lah gue coba juga sekalian gitu kan ya. Jadi si Hada Labo ini, meskipun sama bahannya hyaluronic acid dengan si toner yang tadi gue bahas, nah si toner ini dia tuh ngelembapinnya tuh lebih ke arah keluar kulit gitu loh. Jadi nggak terlalu meresap ke dalam kulit. Nah makanya gue combo sama si toner yang tadi gue bahas. Tapi overall ini oke-oke aja sih. Apalagi untuk oily skin, menurut gue pasti kalian suka banget, karena memang ini tonernya tuh ringan banget. Bahkan gue merasa kalau misalnya dia dipakai sendirian tuh bener-bener apa ya, kayak kurang aja gitu. Karena memang tonernya tuh bentukannya kayak air gitu aja udah. Terus begitu kalian ratain udah nyerap aja gitu. Biasanya kan gue pakai toner-toner yang kayak infused with essence gitu ya. Jadi kayak agak-agak gel-like gitu yang memang bener-bener melembabkan. Jadi buat kalian yang memang mencari toner ringan, ini dan yang tadi itu kalian pilih salah satu aja untuk oily skin. Tapi untuk yang dry skin, kalian bisa layer dua-duanya kayak gue gini. Selanjutnya barang yang gue suka di bulan kemarin, ini dari The End of the Day. Ini Centella serumnya. Nah menurut gue si Centella serumnya ini cocok banget dipakai pas lagi kulitnya itu lagi meradang, terus kemerahan, terus lagi banyak jerawat. Menurut gue pakai si Centella ini jadi ngebantu lebih cepet beresin masalah-masalah jerawat kayak gitu. Dan menurut gue si Centella serum ini cukup loh ya, cukup ngehydrate di kulit gua yang super duper kering gitu. Dan memang biasanya gua akan campur lagi sih dengan ampul hyaluronic acid, atau misalnya gue campur juga dengan serum hydrating serumnya dia, atau bisa juga gue campur dengan si niacinamide serumnya dia yang akan sebentar lagi gue bahas. Oke, next, seperti yang tadi gue bilang, gue akan ngebahas si niacinamide serumnya. Jadi menurut gue si serum niacinamide-nya dia ini lumayan ngebantu untuk beresin bekas jerawat yang kehitaman gitu. Tapi untuk yang kemerahan, sekali lagi gue udah sering bilang, kalian harus facial. Karena jarang banget setahu gue ada ingredients yang bisa beresin bekas jerawat yang kemerahan. Nah terus si niacinamide serumnya ini lumayan memberikan hydrating juga, sama lah kayak si Centella serum tadi. Jadi biasa gue campur juga Centella dan niacinamide gitu, baru hydratingnya cukup. Mungkin harus dipakai agak banyak gitu ya kalau misalnya kulit kalian kering. Tapi untuk kulit kalian yang oily, mungkin kalian akan suka banget, karena memang produknya mereka ini rata-rata teksturnya tuh kayak gel-like gitu loh. Jadi untuk di kulit berminyak pun agak apa ya, nggak terlalu greasy gitu loh rasanya. Jadi begitu di-apply nih, udah kayak tunggu sekitar ya 10-20 detik, udah dia udah nyerap gitu loh. Jadi bisa lanjut ke step selanjutnya gitu. Selanjutnya barang yang gue suka di bulan kemarin juga, ini dari The Lab lagi, yang Oligo Hyaluronic Acid Calming Plus Cream. Seperti ini. Untuk dari packaging, seperti yang gue bilang di video yang gue review, gue suka banget. Udah gitu secara tekstur, menurut gue dia gimana ya, udah cukup hydrating gitu, karena
Ini kalian bisa lihat di sini. Dia tuh nggak runny sama sekali. Udah gitu lumayan melembabkan. Untuk kulit kering pun udah lumayan melembabkan. Tapi untuk yang kulit kering banget seperti gue, biasa gue campur dia dengan face oil lagi sekitar 3-4 tetes. Itu baru cukup untuk gue. Gila ya, kulit gue kering banget, sumpah. Tapi meskipun dia di packagingnya ini disarankan untuk kulit kering, jadi buat temen-temen yang punya kulit berminyak, menurut gua kalian agak trial and error di sini, karena temen gua pakai produk ini, dia baik-baik aja mukanya, tidak menimbulkan jerawat-jerawat seperti apapun. Tapi mungkin pemakaian produknya itu harus dikontrol gitu ya, nggak boleh kebanyakan. Udah gitu kalau kedikitan pun kalian bakal ngerasa produknya nggak tersebar ke seluruh muka. Pokoknya agak kayak bermain-main aja gitu. Tapi menurut gue pribadi, moisturizer ini pun bukan moisturizer terhydrating yang pernah gue coba. Meskipun dia ditujukan untuk dry skin, jadi ya masih aman lah, masih bisa disesuaikan dry skin atau normal to oily itu masih bisa pakai ini gitu. Dan karena gue kebanyakan bacot, seperti biasa gue nggak tahu gue udah jelasin manfaatnya apa belum. Jadi dia ini karena ingredientsnya hyaluronic acid, fokusnya itu untuk skin barrier atau ya untuk melembabkan aja gitu. Tapi buat kalian yang kayak tadi gue bilang, kalau misalnya lagi kulitnya meradang terus, udah pakai A, B, C, D, nggak kelar-kelar, mungkin skin barrier kalian lah yang bermasalah gitu. Jadi fokusnya ke hydrating lagi, itu udah wajib banget gitu loh. Jadi ya udah, dicoba aja kalau misalnya mengalami masalah seperti itu, siapa tahu bisa membantu si Hyaluronic Calming Plus Cream ini. Dan produk terakhir ini sunscreen. Jadi ya jarang banget gue bisa nemuin sunscreen yang cocok sebenarnya. Jadi ini dari Karasun Solar Smart UV Protector, SPF-nya 45, PA-nya plus 4 kali plus gitu ya. Jadi ini kalian udah bisa dapetin di Sosiola, dan susah banget carinya sekarang karena waktu dia baru launching itu benar-benar temen gue sih awalnya yang beli gitu ya. Udah gitu ya gue coba-coba, tapi ternyata kok cocok gitu. Jadi dia ini tekstur sunscreennya itu krim, tapi buat kalian yang punya kulit berminyak pun itu masih aman-aman aja, karena dia itu nggak meninggalkan greasiness gitu ya. Kalian tau lah kalau misalnya sunscreen udah greasy gitu, jadinya kayak bikin gimana sih, mood kita tuh nggak stabil gitu loh. Jadi pengen marah-marah aja gitu ya. Jadi buat kalian yang tidak ingin rasa-rasa itu muncul gitu, silahkan cobain si Karasun ini. Untuk kulit gue yang super dry ini udah gimana ya, nggak mengganggu gitu, nggak yang over greasy. Dan untuk temen gue yang berminyak pun, dia pun cocok-cocok aja. Bahkan dia udah mau beli tube yang kedua. Ya pokoknya ini bener-bener the best banget. Bahkan kemarin gue ke Sosiola, ini udah sold out gitu. Jadi kalau misalnya dia restock, kalian harus buru-buru cobain gitu. Dan ya, itu aja barang yang gue suka di bulan Mei kemarin. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah mencoba salah satu barang yang gue mention di video tadi? Kalau misalnya belum sama sekali, kalian harus banget cobain. Yang paling penting itu sih candle ini. Ya buat support usaha gue, kalian wajib banget cobain ini, karena ini worth the money banget sih. Jadi buat kalian yang memang pengen dan suka candle, gue sangat menyarankan ini. Ya udah, daripada gue promosi di sini, kita closing aja. Thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.